satu salib di bukit Golgota, jadi lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang tak berdosa. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, aku tukar dengan mahkota. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Selasa 3 Maret 2026. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah dipakukan pada kayu salib. Bacalah Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Masalah apakah yang tampaknya sedang dilawan oleh Paulus di sini? Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Seberapa sering kita melihat ayat-ayat ini, khususnya Kolose 2 ayat 14, disalahgunakan sebagai alasan menentang Sabat hari ke-7. Untuk memahami ayat-ayat ini, ada dua penafsiran utama yang diajukan oleh umat Advent hari ke-7. Pertama, surat hutang yang dipakukan pada kayu salib adalah daftar tuduhan yang ditujukan mendakwa kita, mirip dengan tulisan yang digantung Pilatus di atas salib Yesus. Atau kedua, hukum upacara yang ditulis Musa yang dipakukan pada kayu salib. Ketika kita melihat ayat ini dalam konteks yang lebih luas, jelas bahwa yang dibahas adalah hukum upacara. Paulus juga merujuk pada sunat yang bukan dilakukan oleh manusia, yaitu sunat hati, yang tampaknya dibedakan dengan sunat daging, salah satu ketentuan terpenting dalam hukum upacara. Paulus kemudian menghubungkan perubahan dari dalam hati, menanggalkan tubuh yang berdosa dengan baptisan selam. Dalam baptisan ini kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pengalaman pertobatan ini kemudian disamakan dengan keadaan mati dalam pelanggaran dan telah dihidupkan bersama Kristus yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Kolose 2 ayat 13. Kata ketentuan-ketentuan hukum mengacu pada keputusan hukum baik yang bersifat sekuler ataupun gerejawi. Satu-satunya penggunaan lain dari kata Yunani ini dalam tulisan Paulus mengacu pada hukum upacara yang membentuk tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi.
Karena Paulus telah membahas pengampunan dosa dan perubahan dari dalam hati yang disimbolkan melalui baptisan, kecil kemungkinan ia akan kembali ke topik yang sama dengan metafora yang berbeda yang tidak digunakan di bagian lain dalam kitab suci. Sebaliknya, Paulus tampaknya menekankan poin yang serupa dengan yang terdapat dalam kitab Efesus bahwa orang percaya bukan Yahudi di Kolose tidak perlu khawatir tentang menuruti hukum upacara, termasuk sunat, maupun tentang hukum penyucian yang menyertainya. Jadi jelas, Paulus tidak menyatakan bahwa 10 perintah Allah telah dipakukan di kayu salib, terutama karena di bagian lain ia mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran terhadap 10 perintah Allah. Roma 7 ayat 7. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Salib hina itu yang ditolak dunia, dengan kasih aku mau terima. Karena domba Allah telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbananmu bagi kami. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan senantiasa, setiap hari, untuk dapat selalu merenungkan akan kasih-Mu dengan pengorbananmu bagi kami di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 3 Maret 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.